Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat Jemaat Yosodipuro pada hari ini, Rabu 25 Desember 2024, yang seperti kita tahu di hampir seluruh belahan dunia ini, umat-umat Kristiani sedang merayakan Natal atau memperingati kelahiran Yesus Kristus. Walaupun kita sebagai umat Advent tidak meyakini Yesus lahir spesifik di tanggal tertentu, namun kita percaya bahwa Yesus pernah lahir di dunia ini dan kiranya damai Natal itu selalu lahir setiap hari di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengucapkan selamat Natal bagi umat-umat Tuhan yang merayakannya. Baik, judul pelajaran sahabat kita adalah teologi dari atas dalam tanda kutip atau dari bawah dalam tanda kutip. Apa maksudnya judul ini? Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan kuasa kudus-Mu, membimbing kami untuk mengerti pelajaran sekolah sahabat ini, terlebih kami terapkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk menjawab apa maksud judul pelajaran sekolah sahabat kita perlu membaca sebuah cerita dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Mungkin cerita ini sudah sangat familiar, berceritakan tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ya, pegawai istana yang datang kepada Yesus memohon penyembuhan dan Yesus mengatakan bahwa pergi, anaknya hidup, dan pegawai istana itu pun kembali pulang dan anak itu diberitakan hidup gitu. Nah, kita akan melihat apa pokok permasalahan sebenarnya yang terjadi dari cerita ini. Nah, untuk menjawab itu, maka di sini peranan Roh Nubuat sangat baik dalam menjelaskan secara rinci apa pokok permasalahan yang terjadi dengan pegawai istana ini. Gitu. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Ellen White, penulis Kristen, mengatakan dalam halamannya yang ke-201, paragraf 1-3, dikatakan di sana bahwa namun demikian bangsawan itu mempunyai sedikit iman sebab ia telah datang untuk memohonkan apa yang baginya merupakan yang terindah dari segala berkat. Yesus mempunyai karunia yang lebih besar untuk dianugerahkannya. Ya. Selanjutnya dikatakan, Yesus ingin bukan saja menyembuhkan anaknya itu, tetapi juga mengusahakan agar pembesar itu dan seluruh rumah tangganya turut menikmati berkat-berkat keselamatan, serta menyalakan sebuah terang di Kapernaum yang tidak lama lagi akan menjadi ladang pekerjaannya. Kemudian dikatakan lagi, tetapi bangsawan itu, gawai istana itu, harus lebih dahulu menyadari keperluannya sebelum ia merindukan rahmat Kristus. Laksana cahaya kilat ucapan juru selamat kepada bangsawan itu menelanjangi hatinya. Dilihatnya bahwa motifnya dalam mencari Yesus bersifat mementingkan diri. Imannya yang goyah itu tampak kepadanya dalam sifatnya yang sesungguhnya. Nah, di sini menarik, Bapak Ibu, karena pegawai istana ini datang kepada Yesus, tetapi ia telah memutuskan untuk percaya kepada Yesus hanya jika Yesus menyembuhkan anaknya. Jadi, untuk kepentingan dirinya saja. Gitu. Dia percaya kepada Yesus kalau Yesus memenuhi kepentingan dirinya ini. Selebihnya daripada itu atau di luar daripada itu, mungkin dia tidak percaya kepada Yesus. Atau ya udah, gitu kan. Jadi
Dia memakai penilaiannya, pikirannya sendiri untuk mempercayai Yesus Kristus itu. Nah, dari sini kita dapat mengatakan bahwa teologi orang ini adalah teologi dari bawah. Maksudnya apa? Teologi dari bawah adalah seseorang menetapkan standar bagi Allah dan firman-Nya, ya. Jadi, untuk menafsirkan firman Allah, seseorang memakai ide-ide manusia. Padahal kita tahu ide-ide manusia itu sangat terbatas untuk memahami Allah. Ini merupakan sebuah bahaya Bapak Ibu bagi kita ketika kita menafsirkan firman Tuhan. Itu hanya mengandalkan pikiran manusia yang sangat terbatas. Ya, jadi pegawai seperti yang diterapkan pegawai istana ini yang kurang imannya gitu kan, menilai dengan pikirannya sendiri gitu. Seperti dia mengotakkan Tuhan. Ya. Sebaliknya Bapak Ibu, teologi dari atas itu merespons dengan iman dengan mengutamakan kepercayaan kepada Allah dan firman-Nya. Ya. Ketika kitab suci itu diterima dengan iman, maka kitab suci itu menjadi penafsirnya sendiri, bukan penilaian manusia. Cara pandangan kitab suci dan bukan filsafat adalah panduan untuk memahami dan menafsirkan kitab suci. Maka pandangan manusia harusnya tunduk dan patuh kepada firman Allah dan bukan sebaliknya. Nah, Ellen White mengatakan selanjutnya dalam Kerinduan Segala Zaman, kita melihat progres iman daripada eh, pegawai istana ini. Ya. Dalam kesedihan yang sungguh, insaflah ia bahwa kebimbangannya mungkin akan menyebabkan kematian anaknya itu. Tahulah ia bahwa ia sedang berada di hadirat dia yang dapat membaca hati dan yang baginya segala sesuatu mungkin adanya. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan, dalam permohonannya yang penuh kesedihan, ia berseru, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Di sini imannya berpegang teguh pada Kristus, seperti yang diperbuat oleh Yakub. Ketika Yakub bergumul dengan seorang malaikat, dia berseru, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kejadian 32 ayat 26. Ya, luar biasa dikatakan di sini. Kita melihat bahwa pegawai istana ini akhirnya dengan progres imannya, dengan penyerahan, dengan penuh kesedihan, dia memohon kepada Yesus. Maka disitulah imannya berpegang teguh kepada Kristus. Ya, makanya kalau kita baca, Bapak Ibu baca di Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54 dengan pelan-pelan, maka kita melihat bahwa sebenarnya ayat cerita ini menarik karena ketika Yesus menyuruh pergilah bahwa anakmu itu hidup, orang itu pada detik itu, pada waktu itu tidak langsung pulang, tidak langsung buru-buru pulang. Dia baru pulang besoknya karena dia percaya bahwa kalau Yesus sudah mengatakan seperti itu, dia yakin bahwa anak itu pasti sembuh. Makanya dia baru pulang besoknya, lalu hamba-hambanya menghampirinya dan berkata bahwa anaknya telah sembuh. Kapan anaknya sembuh? Dia bertanya. Kemarin jam 1 siang. Oh, tepat ternyata kata Yesus kepadanya pada waktu kemarin bahwa anaknya sudah dan tetap hidup gitu. Kita melihat progres iman yang luar biasa dari pegawai istana ini yang awalnya dia mempunyai sedikit iman dan motifnya hanya untuk kepentingan diri sendiri ya. Pelajarannya apa Bapak Ibu?
Kita harus percaya pada kata-kata kitab suci jika kita ingin mempercayai perkataan Yesus. Ya. Jika kita meragukan firman Tuhan, maka firman-Nya tidak akan tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Kemudian kutipan terakhir dari Kerinduan Segala Zaman. Seperti halnya dengan Yakub, ia pun menang. Ya. Juru selamat tidak dapat mendidik diri dari jiwa yang bergantung kepadanya, memohonkan keperluannya yang besar. Pergilah, katanya, anakmu hidup. Bangsawan itu meninggalkan hadirat juru selamat dengan damai dan sukacita yang belum pernah dialaminya dahulu. Bukan saja ia percaya bahwa anaknya akan sembuh, tetapi ia juga dengan keyakinan yang teguh, ia percaya pada Kristus sebagai penebus. Kita melihat bahwa sekarang penilaiannya terhadap standar firman Tuhan itu sudah menjadi berbeda karena progres imannya. Makanya penting bagi kita untuk menilai firman Tuhan dengan iman, bukan dengan akal pikiran manusia. Ya, maka kita melihat dia bukan hanya sekarang untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia sekarang percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah penebus. Bukan hanya Yesus bisa menyembuhkan seseorang secara fisik jasmani, tetapi dia lebih daripada itu. Dia adalah penebus dan pemberi keselamatan bagi orang ini. Dan bukan hanya orang ini, pegawai istana ini, tetapi seluruh rumah tangganya, seluruh keluarganya juga diselamatkan oleh pekabaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mendengar firman Tuhan itu lebih dari sekedar menerima informasi secara pasif. Bukan hanya kita datang ke gereja, dengar firman Tuhan, dengar khotbah, dengar sekolah sahabat, lalu pulang, lalu lupa. Tetapi ini juga berarti melakukan kehendak Tuhan. Dan ini adalah respons yang aktif dari mendengarkan firman Tuhan. Ya. Yohanes 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi marilah kita mempercayai firman Tuhan, melakukan kehendak firman Tuhan itu, dan tidak menilai firman Tuhan berdasarkan pemikiran kita sendiri, tetapi marilah kita menerima itu dengan iman kita, seperti pegawai istana ini. Mungkin kita ragu pada awalnya, tetapi biarlah kita minta kuasa Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti dengan baik, dengan lengkap apa sebenarnya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui kitab suci. Demikian pelajaran sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.